Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anesta, NIM 1911079 dari kelas 4A reguler sore. Pada hari ini saya akan menjelaskan tinjauan ekologis ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Ada beberapa faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah, yaitu 1. Lokasi dan posisi geografi. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Saya akan menjelaskan apa itu lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi adalah suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka atau ruang tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara ada beberapa, yaitu bentuk wujudnya ke dalam. Geografi Indonesia merupakan kepulauan terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan 1919.170 km persegi dan luas wilayah perairan lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. 2. Letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang udara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropis. 3. Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara, yaitu pengaruh keadaan ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam maupun untuk aquakultur. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendalikan sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karenanya bantuan asing, baik berupa modal dan tenaga ahli, tidak dapat dihindarkan. Demikian pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan pihak asing. Demikian pula perusahaan bahan tambang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara ada beberapa, yaitu jumlah penduduk, distribusi spesial, komposisi, penghasil penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan penduduk. Jumlah penduduk. Apa itu jumlah penduduk? Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan yang tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang sangat amat di kalangan para pemimpin masyarakat. Distribusi spesial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spesial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata.
penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah. Di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania, hal ini sudah jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian nasional, mendukung beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi negara, gaji pegawai, alat perlengkapan, dan sebagainya. 5. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara, dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah, mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi, dengan jajarannya dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri, dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, dapat lebih menyimpangkan penyebaran spesial penduduk. Selama Pelita II, ditargetkan pemindahan dan penempatan 500.000 KK serta usaha selanjutnya di bidang transmigrasi ini dapat mengubah penyebaran spesial penduduk. 2. Departemen Kesehatan. Dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. Khusus program keluarga berencana dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk, walaupun selama 10 tahun terakhir ini angka pertumbuhan penduduk tiap tahunnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 2,32%, tetapi tanpa program KB, angka tersebut akan jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sementara itu program-program di bidang kesehatan lainnya juga berpengaruh terhadap angka kematian. Dalam hal ini menurunnya kematian. Dengan Undang-Undang Wajib Belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi daerah dapat mencegah buta huruf. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan terima kasih.